penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom saudara, kembali kita bertemu di dalam Rehat, Renungan Hati Sehat, Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Sebelum kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, saya ingin mengajak Anda semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas semua perjalanan kehidupan yang boleh kami lewati. Dan kami percaya dalam setiap bagian perjalanan itu, Tuhan hadir dan menyertai kami. Saat ini kami mau membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi landasan hidup kami, dan menjadi tolak ukur untuk kami bisa bertingkah laku, bertumbuh seperti Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 9, satu ayat saja yang singkat, bisa kita baca bersama-sama. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jika kita bicara tentang perencanaan, tentang jalan kehidupan, kita bisa melihat ada dua tipe manusia, yaitu tipe perencana dan satu lagi adalah tipe spontan. Orang yang terencana hidup berdasar rencana yang sudah dia susun, bahkan kadang sangat detail. Biasanya orang-orang seperti ini tidak suka kejutan dan tidak suka memberi kejutan juga. Nah, tipe yang kedua, tipe spontan, adalah orang yang kelihatan hidupnya lebih mengalir. Kemudian orangnya kelihatan lebih fleksibel. Ya, dia bisa menerima kejutan, bahkan kadang-kadang dia juga bisa memberikan kejutan. Nah, orang yang menyukai spontanitas bukan berarti tidak punya rencana dalam hidupnya. Biasanya mereka juga tetap punya rencana, tetapi tidak sedetail orang yang tipe perencana tadi ya. Pada intinya, baik tipe perencana maupun tipe orang yang spontan, keduanya pasti punya rencana dalam hidupnya. Alkitab kita
banyak membahas mengenai pentingnya sebuah perencanaan. Dan betul sekali, sebuah perencanaan itu sangat penting. Meski membuat rencana itu baik, tetapi sesungguhnya setiap rencana kita, sebaik apapun itu, hasilnya bukanlah ada dalam kendali kita. Mungkin kita berpikir ya, selama saya merencanakan dengan baik, selama saya melakukan rencana saya dengan tekun, saya dapat mengendalikan hasilnya. Mungkin itu kita yang pikirkan ya. Tetapi sejujurnya tidak selalu hal itu terjadi. Karena kendali hidup itu bukan di tangan kita. Jika kita membaca Amsal 16 ayat 9 tadi, kita akan menemukan bahwa Tuhanlah yang menentukan arahnya. Artinya semuanya bukan di tangan kita. Di dalam surat Yakobus pasal 13 ayat 14, Yakobus juga menyampaikan hal ini. Dia berkata, "Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Inilah dua kebenaran tentang hari esok. Tuhan tahu hari esok, tetapi kita tidak tahu hari esok." Tidak ada satupun di antara kita yang dapat mengendalikan hari esok. Di rumah sakit ya, di IGD gitu, penuh dengan orang-orang yang memiliki rencana untuk hari esok mereka. Kuburan ya, penuh dengan orang-orang yang juga tadinya memiliki rencana untuk masa depan, tetapi tidak bisa mengendalikan masa depan. Dan itulah alasan mengapa terkadang kita menjadi kecewa, frustasi, karena kita seringkali merencanakan hidup kita seolah-olah kitalah yang memegang kontrol, memegang kendali. Kita membuat rencana seolah-olah kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Padahal kita tidak tahu. Yang kedua, Yakobus juga berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di ayat ini Yakobus ingin berkata, kamu kira kamu tuh penting. Kamu kira kamu memegang kendali. Coba pikir lagi, kamu hanyalah uap untuk sesaat dan kemudian lenyap. Ini seperti ketika kita pergi keluar rumah ya, dan hari yang sangat dingin gitu ya, dan mungkin kita berbicara kepada orang lain, terus kita melihat dari mulut kita itu keluar nafas yang seperti uap, dan tiba-tiba itu lenyap. Nah, itulah yang dimaksud dengan Yakobus bahwa seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi, bagaimana seharusnya kita membuat rencana? Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nasihat dalam Amsal 16 ayat 9 ini sedang menyatakan satu realita sekaligus sikap hati yang perlu kita miliki. Realitanya itu seperti ini. Kita bisa memikirkan atau bahkan menuliskan banyak rencana, tetapi Tuhanlah yang berdaulat dengan hasilnya. Itu realitanya. Secara sikap hati, ayat ini mendorong kita memiliki sebuah sikap kebergantungan, di mana kita mengakui keterbatasan kita dan mengakui kedaulatan Tuhan. Kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang ingin kita capai, yang ingin kita raih, pada akhirnya berada di bawah kedaulatan Tuhan. Karena kita sama sekali tidak pernah bisa memegang kendali. Tuhanlah yang memegang kendali. Jadi, bagaimana seharusnya kita membuat rencana? Apakah jika semuanya itu sudah berada dalam kedaulatan Tuhan, kendali Tuhan, maka kita tidak perlu membuat rencana lagi? Sudahlah, mengalir saja. Enggak perlu membuat rencana, toh semuanya ada dalam kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan.
Saudara, Tuhan tetap ingin kita membuat rencana. Amsal berkata, untuk membuat rencana adalah hikmat. Untuk tidak membuat rencana adalah kebodohan. Bahkan ada satu peribahasa yang berkata, jika kita gagal merencanakan, maka kita merencanakan untuk gagal. Saudara, anak perempuan kami, Lisi, ya, beberapa waktu lalu mengikuti kejuaraan nasional bela diri Wing Chun. Dia sudah merencanakan untuk mengikuti kejuaraan ini sejak sekitar 6 bulan yang lalu, ya, sekitar 6 bulan sebelumnya. Sebagai orang tua, jelas kami juga mengarahkan dia dan terlibat dalam setiap perencanaan untuk kejuaraan ini. Lisi punya target untuk dapat medali emas. Karena jika mendapatkan medali emas, dia punya kesempatan mengikuti seleksi nasional. Dan kalau dia lolos seleksi nasional, maka dia punya kesempatan menjadi atlet yang dikirim untuk pertandingan internasional. Nah, itu planningnya, rencananya seperti itu. Melalui latihan yang rutin, dengan ada doa juga, kami mendoakan, dia juga berdoa, kemudian dia punya pengharapan yang kuat gitu ya. Nah, Tuhan mengizinkan dia dan memberikan dia kemenangan. Dia meraih medali emas. Bahkan ada 2 medali yang dia bawa pulang ya. Tetapi setelah itu, ketika seleksi nasional itu diumumkan, ternyata dia tidak bisa mengikuti seleksi nasional itu, meskipun dia mendapatkan medali emas. Karena dia belum memenuhi kualifikasi usia atlet yang dapat bertanding di tingkat internasional. Masih belum cukup umur, karena biasanya atlet-atlet itu berusia lebih besar ya daripada dia. Nah, rencana yang sudah disusun, hasil akhirnya tidak selalu sesuai keinginan kita, betul? Ya, adakah kekecewaan? Ya ada. Sempat kecewa, tapi hanya sebentar. Karena kami menyadari bahwa semua dalam kendali Tuhan. Saudara, kita semua memiliki kemampuan untuk berencana sebaik mungkin, seakurat mungkin menurut kita. Tetapi ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Tuhan, itu menghindarkan diri kita dari kepanikan ketika apa yang kita ingin raih, apa yang menjadi rencana kita tidak terjadi sesuai dengan kehendak kita. Alkitab mengajarkan kepada kita kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Artinya, itu memampukan kita membuat rencana dan tidak panik ketika hasilnya tidak sesuai. Ingatkah Anda apa yang terjadi pada Nebukadnezar, Raja Babel ya? Dia berpikir bahwa tangannya lah yang membuat semua kejayaan atas Babel. Dia tidak mengakui Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dia bermegah dalam kesombongannya dia. Dan seketika itu juga Nebukadnezar kehilangan kewarasannya dan makan rumput seperti kambing. Tuhan tidak akan mentolerir siapapun yang ingin mengambil posisinya. Nebukadnezar memikirkan jalan-jalannya dengan pikirannya, tetapi Tuhan yang menetapkan langkahnya. Jadi membuat rencana itu baik. Teruslah kita membuat rencana, karena membuat rencana itu juga penting. Menganggarkan kebutuhan itu penting. Tetapi kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Kita perlu membawa semua perencanaan itu ke dalam tangan Tuhan dan berkata, jika Tuhan menghendaki, maka saya akan melakukan ini, itu, apapun yang ada dalam rencana kita. Dan seandainya tidak, maka kami berbesar hati untuk menerima apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. Ya, melupakan Tuhan seperti yang dilakukan Nebukadnezar itu mengambil alih tempat Tuhan dalam hidup kita. Ya, tidak heran kalau ada orang yang selalu khawatir, susah tidur, gelisah. Kenapa? Orang yang khawatir itu karena seringkali dia punya pemikiran
punya perkiraan bahwa dia tahu apa yang harus terjadi itu besok. Ya, tetapi sesungguhnya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Kekhawatiran mengasumsikan bahwa kita tidak tahu. Kita tahu bahwa sesuatu akan terjadi, padahal kita tidak tahu. Semakin kita bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus, kita semakin sadar bahwa kita butuh Tuhan lebih daripada yang kita pikirkan sebelumnya dalam perencanaan kita. Semakin kita dewasa dalam iman, makin kita menyadari kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, dan perencanaan-perencanaan kita tidak akan berjalan tanpa kendali dari Tuhan. Ketika hidup terlihat baik-baik saja, semua stabil, keluarga, pekerjaan, kesehatan, semuanya baik, itu semua ada dalam kendali Tuhan. Atau sebaliknya, ketika hidup kelihatan sangat kacau, banyak kegagalan, berantakan, itu pun ada dalam kendali Tuhan. Bukan rencana dan kemampuan kita yang makin diandalkan, melainkan makin hari kita makin membutuhkan penyertaan Tuhan. Sekali lagi dikatakan, hati manusia memikirkan jalan-jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan dari Amsal pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalan-jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Biarlah hari demi hari kami menjadi pribadi yang terus bergantung, semakin bergantung kepada Engkau. Kami melandaskan semua pemikiran, perencanaan kami dan membawanya kepada Engkau. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami bisa menerima ketika apa yang kami rencanakan, apa yang kami susun sedemikian rupa tidak terjadi persis seperti keinginan, seperti kehendak kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, biarlah Engkau yang menentukan arah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah
Kau Tuhanku di atas segalanya.